Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Dan kita doakan juga buat teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, dan kalau misalkan ada yang sedang berkeperluan, kita doakan semoga urusannya selalu dipermudah. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Oke, good job. Hari ini kita masih di tema 6, subtema kedua, merawat hewan di sekitarku pada pembelajaran keempat. Oke, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu menceritakan bermacam-macam hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Kemudian kalian juga mampu menuliskan nama bulan dengan menggunakan huruf sambung. Dan Ibu harapkan kalian juga mampu memberi tanda pada gambar timbangan sesuai berat benda dan mampu mendeskripsikan hewan yang kalian sukai. Oke, tentunya sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar setiap kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yuk, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kalian membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, Ibu kasih waktu untuk berdoa kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama, di sini Ibu mau kalian membaca. Nah, macam-macam hewan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hewan itu bermacam-macam. Bisa dilihat dari tempat tinggalnya, bisa dilihat dari makanannya, bisa dilihat dari kehidupannya, makanannya, dan banyak sekali ya macam-macam hewan tersebut. Nah, sekarang kita mengenal macam-macam hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama ada hewan darat. Nah, hewan darat ini berarti hewan tersebut yang hidup di darat ya, atau di tanah. Ini contohnya seperti sapi. Nah, hewan hidup di darat. Hewan darat adalah hewan yang hidup dan bertempat tinggal di darat. Contohnya seperti harimau, singa, gajah, serta ada juga serangga dan burung. Jadi, kalau misalkan nanti Ibu tanya hewan berdasarkan tempat tinggalnya ada di mana saja? Ada di darat salah satunya ya. Jadi, kenapa disebut hewan darat? Karena hewan tersebut hidupnya di darat. Nah, ini adalah contoh-contoh hewannya. Sebetulnya masih banyak. Ada ayam, kemudian ada apa lagi yang hidup di daratnya yang kalian ketahui banyak ya, singa, harimau, gajah, dan banyak sekali. Kelinci juga termasuk hewan darat ya. Oke, kemudian yang kedua ada hewan air. Nah, maksud dari hewan air ini adalah hewan yang hidup di air. Nah, maksudnya hewan yang hidup di dalam air ini umumnya yang sering kita makan seperti ikan, belut, udang gitu ya. Nah, jadi kenapa ikan disebut hewan air? Karena ikan termasuk hewan yang hidupnya di air. Coba kalau misalkan kita punya ikan, simpan ikannya di atas tanah atau misalkan disimpan di rumah tapi di darat gitu ya, tidak ada air, pasti mati kan ya ikannya. Nah, makanya ikan disebut hewan air karena ikan hidupnya di air. Oke, good job. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hewan yang hidup di air dan hewan di darat. Maksudnya hewan ini tempat tinggalnya di dua tempat, kadang di air, kadang di darat. Nah, hewan air dan darat ini maksudnya hewan yang hidup di dua alam, yaitu dapat hidup di air dan di darat. Jenis hewan ini adalah contohnya seperti kura-kura, buaya, katak. Nah, itu adalah contoh hewan-hewan yang hidupnya di dua alam. Nah, ular juga ada yang hidup di dua darat gitu ya. Nah, kadang hidupnya di air, bisa hidup di air, bisa di darat. Jadi misalkan nih, contohnya kalian suka kura-kura, kemudian kalian memelihara kura-kura. Nah, berarti kalian harus bisa membuat tempat tinggal kura-kura itu yang ada air, kemudian ada daratnya. Jadi kenapa? Karena kura-kura itu bisa hidup di dua alam. Jadi kalau misalkan bisa hidup di air, bisa hidup di darat juga. Begitu ya nak ya? Oke, itu adalah pembagian atau macam-macam hewan berdasarkan tempat tinggal. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan salah satu hewan yang disukai.
tentunya kalian pasti memiliki hewan yang kalian sukai ya. Mungkin di antara kalian ada yang suka kucing, ada yang suka kelinci, ada yang ternak ikan atau ternak lele atau sapi. Banyak sekali yang mungkin kalian memiliki hewan-hewan yang kalian sukai. Nah, sekarang kita akan mendeskripsikan. Maksud mendeskripsikan di sini adalah menceritakan hewan berdasarkan ciri-cirinya. Boleh dengan mendeskripsikan dari tempat tinggalnya, makanannya, ciri-cirinya, kemudian anggota tubuhnya, fungsi-fungsinya, itu bisa kalian deskripsikan dari hewan yang kalian sukai. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan atau mendeskripsikan binatang. Oke, ini salah ya. Binatang yang disukai. Contohnya Ibu di sini binatang yang disukainya adalah kelinci. Oke, jadi ketika kalian mau mendeskripsikan, kalian tulis dulu binatang yang disukainya apa. Misalkan kelinci. Di sini Ibu akan mendeskripsikan hewannya kelinci ya. Kemudian setelah kalian menuliskan binatang yang kalian sukai, baru kita menyebutkan alasannya. Nah, kenapa nih? Misalkan Ibu mau mendeskripsikan hewan yang disukai kelinci. Kenapa? Karena yang pertama, kelinci merupakan hewan yang lucu. Kemudian kelinci juga bisa diajak bermain gitu ya, karena ketika berjalan kelinci itu lucu gitu ya, suka lompat-lompat gitu. Jadi Ibu menuliskan kelinci karena alasannya ini. Jadi kalian juga misalkan kalian menyukai kucing karena kucing itu alasannya yang pertama misalkan lucu, kemudian suka baik, suka menolong gitu. Misalkan menolong gini, suka mengusir tikus-tikus gitu ya, biar takut gitu ya. Nah, gitu bisa. Nah, kemudian setelah menuliskan alasannya, baru kita mendeskripsikan. Nah, contohnya di sini mendeskripsikan hewan kelinci. Di sini Ibu deskripsi dari kelinci ini, yang pertama, kelinci mempunyai 4 kaki. Betul ya? Coba, betul nggak kelinci memiliki 4 kaki? Bu, ada kok kelinci yang 3 kaki. Nah, itu biasanya yang cacat ya. Jadi memang hewan yang normal atau misalkan yang sempurna itu kelinci itu memiliki 4 kaki. Kemudian telinga kelinci itu panjang. Nah, ini terlihat ya di gambar ya. Nah, telinganya itu panjang. Kemudian kelinci bergerak dengan cara melompat. Pernah kalian melihat kelinci melompat? Oh, sering Bu, apalagi aku suka kelinci. Nah, mungkin di antara kalian pasti ada yang menyukai kelinci juga ya. Nah, kemudian ketika mendeskripsikan, kalian juga boleh menambahkan kelinci merupakan hewan darat. Dan kelinci, makanan yang dimakan kelinci apa? Wortel. Kalau wortel itu tumbuhan, hewan, atau disebut herbivora, karnivora, atau omnivora. Betul sekali. Jadi kelinci itu memakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora ya. Oke? Betul ya? Sepakat? Nah, jadi kalian juga nanti harus bisa mendeskripsikan hewan yang kalian sukai atau binatang yang kalian sukai ya. Agar kalau misalkan nanti ditanya kalian tahu gitu ya, kenapa kalian bisa suka hewan ini gitu ya, pasti ada alasannya. Oke, paham ya Nak ya? Oke, nah setelah kita mengenal macam-macam hewan di sini, Laras membantu Ibu membuat kue untuk dijual. Kue dikemas di dalam toples. Berat toples berisi kue adalah 250 gram. Agar ukurannya tepat, Ibu menimbang kue menggunakan timbangan dapur. Nah, jadi setelah tadi Laras mengenal pulang sekolah kan mengenal macam-macam hewan, kemudian Laras itu membantu ibunya membuat kue untuk dijual. Nah, kemudian si kue tersebut dikemas ke dalam toples ya, dan beratnya itu 250 gram. Agar ukurannya tepat, Ibu menimbang kue menggunakan timbangan dapur. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini, nah ini adalah kue dalam toplesnya ya. Nah, ini yang di atas ini kue dalam toples. Kemudian setelah kue disimpan di atas ini, kemudian coba lihat di sini jarumnya menunjukkan 200. Jadi kan berat yang diperlukan itu adalah 250 gram. Kita lihat di sini. Biasanya 250 kelipatan dalam timbangan itu 100, 200 gitu ya. Nah, Bu, gimana Bu, kan ini nggak ada 50-nya. Nah, untuk menimbang ketika misalkan berat yang kita perlukan itu adalah 250 gram,
itu harus misalkan kita hitung, berarti setengahnya, ambil setengahnya. Nah, karena di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di sini ada 6, berarti kita ambil tengah-tengahnya sehingga jarum jamnya itu lurus ke tengah dari antara 200 dan 300 ya. Karena 250 gram di sini kan memang angkanya rentangnya itu dari antara 200 dan 300, sehingga kita bisa ambil atau mengarahkan jarumnya ke tengah dari bilangan antara 200 dan 300. Paham? Nah, apakah jarum timbangan menunjukkan angka yang tepat? Coba, apakah tepat ini? Ya, betul sekali ya, bahwa jarum timbangan ini menunjukkan angka 250 gram. Paham ya? Jadi nanti nih, misalkan di sini ibu punya misalkan kuenya beratnya mau 300 gram. Nah, kalau beratnya mau 300 gram berarti jarumnya kita arahkan lurus ke angka 300 gram. Begitupun nanti berat yang kita perlukan. Oke? Dengan catatan kalau di sini beratnya berarti tidak boleh lebih dari 900 gram karena di sini timbangannya terbatas di angka 900 gram. Oke, paham nah? Oke. Nah, kemudian setelah ibu menimbang kue di dalam toples itu, kemudian ibu mencatat hasil penjualan kue ke dalam tabel dengan mencantumkan nama bulan. Wah, ini termasuk ke pembukuannya. Jadi setelah menimbang, kemudian ibu itu merekap atau mencatat hasil penjualannya setiap bulannya dengan membuatkan tabel. Nah, di sini coba kalau misalkan tadi ibu mau mencatat setiap bulannya, berarti setiap bulannya berarti kan kita harus tahu dulu nama bulannya ya. Coba ada yang masih ingat nama-nama bulan itu apa saja? Oke, kalau misalkan kalian ada yang masih lupa-lupa, boleh kalian lihat lagi kalender di rumah kalian. Mungkin ada ya, pasti ada lah kalender gitu ya. Nah, kemudian nama bulan itu apa? Yang pertama ada bulan Januari. Kemudian yang kedua ada Februari. Yang ketiga Maret. Kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, berarti nama-nama bulan selama 1 tahun itu ada 12 bulan, mulai dari Januari sampai Desember. Sekarang coba kalian perhatikan. Untuk menuliskan nama-nama bulan itu pasti setiap penulisannya diawali dengan menggunakan huruf kapital. Coba, ada yang masih ingat dalam penulisan huruf kapital ketika kita mau menuliskan apa saja yang menggunakan huruf kapital? Ya, betul, apabila kita mengawali kalimat. Kemudian yang kedua, menuliskan nama orang, menuliskan nama bulan. Nah, di sini kan nama-nama bulan kenapa dituliskan menggunakan huruf kapital? Karena ketika mau menuliskan huruf kapital, nama bulan itu harus menggunakan atau mengawali menuliskan awal hurufnya itu menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya seperti ini ya, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Ini pasti diawali dengan huruf kapital. Oke, paham ya? Jadi nanti ketika kalian menuliskan nama-nama bulan itu harus menggunakan huruf kapital. Begitupun ketika kalian menuliskan nama kota, nama orang gitu ya, harus menggunakan huruf kapital. Oke, paham ya? Nah, agar kalian bisa paham terhadap materi yang ibu sampaikan, silahkan untuk tugasnya kalian kerjakan di buku tematik 2F atau tema 6 di halaman 69, 71, dan 72. Dan jangan lupa tugasnya diupload di Google Classroom berupa foto ya nak ya. Oke, ibu tunggu sampai pukul 9 malam atau pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, siap ya? Siap, harus bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.